Halo Sobat Jazz, bertemu lagi bersama kita membahas Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai berita apa yang akan kita bahas hari ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah itu dia, satu subscribe, satu like, ibaratkan kita berdoa untuk Timnas Indonesia. Amin. Nah itu dia, ini berita terbaru ya, di mana Indo Timnas memberitakan pelatih Vietnam datang ke GBK pantau Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Wah, Pelatih Vietnam. ada yang mau menjadi mata-mata. Nah itu dia, untuk Piala AFF sepertinya. Iya, sepertinya untuk Desembernya. Nah itu dia. Ya kita lihat captionnya. Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, mengaku akan memantau dua laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Bulan November nanti, saya akan berangkat ke Indonesia dan Filipina untuk menonton pertandingan mereka. Dari situ, saya akan analisa lebih mendalam. Kami tidak punya ketakutan terhadap lawan kami, Indonesia. Wah. Soal persiapan menghadapi Asian Cup 2024, Kim Sang-sik mengaku akan fokus meningkatkan performa para pemainnya. Kami punya waktu 3 minggu untuk persiapan Asian Cup 2024. Selain Indonesia dan Filipina, Vietnam juga akan bersaing dengan Myanmar dan Laos di grup B Asian Cup 2024. Wah, itu dia. Dia pengen memantau dulu permainan kita seperti apa. Ya, dia bilang dia tidak ada ketakutan untuk Timnas Indonesia ya, menghadapi Timnas Indonesia. Tapi ngapain dipantau sih kalau nggak takut? Itu dia. Lagi percuma dia nonton gitu. Emangnya yang akan diturunkan untuk AFF pemain Timnas yang akan ada di kualifikasi round 3 ini? Padahal kan belum tentu. Belum tentu. Pasti strateginya berbeda lagi. Nah, itu Dan dia. kita tahu bahwa STY itu jenius. Pasti dia bisa ada lawan nih yang mau mata-matain, yang ingin mencuri strategi atau kelemahan-kelemahan kita. Ya pastilah adalah strategi STY untuk berombak. Nanti apa yang ada di round 3 dan apa yang di AFF kemungkinan besar sangat berbeda. Nah, itu mungkin salah satu alasan Coach Shin lawan Cina dia merubah starting line up ya, supaya tidak kelihatan. Nah, tapi sepertinya untuk Piala Dunia ini kita fokus starting line up yang tetap ya. Ya, betul banget. Kita berharap Coach Shin itu juga menentukan siapa dari 11 pemain yang cocok untuk starting line up. Yang pokoknya yang tetap gitu, benar-benar tetap. Biasanya di posisi itu ya udah di situ aja gitu, nggak usah dirombak ke sini dulu. Jadinya terkecoh. Sebenarnya pemainnya sudah bagus, cuman ibaratnya kita tahulah posisi menentukan prestasi. Nah itu dia. Ibarat kita kalau main futsal ya, kalau kita main sama yang wah kok baru kenal nih, gitu. Jadi tidak klop gitu. Iya betul. Untuk passing-passingnya jadi, aduh biasanya dia ada di sini, gue tinggal ngoper doang gitu. Betul. Itu sangat disayangkan sih waktu yang lawan Cina kemarin. Tapi itu dia. sudahlah, kita sudah move on. Masih ada 6 pertandingan lagi. Tinggal hitung hari. Untuk lawan kita Jepang. akan bertemu Jepang dan Arab Saudi. Wow. Keren banget ini pasti ini. Nggak sabar ya. Gak sabar banget. Ya Sobat Jazz, kita beralih sedikit berita ya. Di mana Coach Shin mengatakan kepada media Korea Selatan, Arab Saudi di sisi lain adalah tim yang bisa kami targetkan untuk menang di kandang. Meski Arab Saudi baru saja menunjuk Herve Renard sebagai pelatih, sulit bagi mereka untuk langsung berubah. Nah itu dia. Itu dia yang kita sampaikan di video sebelumnya ya. Iya, di mana masa transisi pergantian pelatih itu membutuhkan waktu. Iya, dan itu bisa jadi kesempatan kita untuk merebut poin. Merebut poin. Nah, sepertinya bisa ya, karena emang biasanya tuh kalau pergantian pelatih ada yang langsung klop, ada yang tidak. Iya, betul. Kemungkinan kalau melatih timnas itu ada prosesnya. Kalau melatih klub itu mungkin masih bisa ya. Tapi ini kayaknya sih pertandingan Indonesia lawan Arab juga salah satu pertandingan yang dinantikan banget nih. Karena pasti semuanya pada ngotot ingin merebut poin. Nah itu dia, karena kan poinnya pada berdekatan ya, antara peringkat 2, 3, 4, 5. Kita cuma selisih 2 poin loh di atas kita. Nah, jadi sangat memungkinkan kita untuk bisa merebut itu dari Arab. Semoga kita tidak main bertahan ya. Iya. Nah, itu dia. Tapi enggak, kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya yang di putaran pertama, itu keren banget timnas Indonesia waktu lawan Arab. Gila, gokil. Malah kita cetak gol lebih dulu ya. Iya, gitu. Mungkin kalau tapi tidak boleh kita membahas yang dulu gitu. Coba seandainya sih kalau nggak tersentuh gitu dari iya. mungkin bisa Menang, aman iya. kita.
ada deflect sedikit ya Iya. waktu itu gol dari Arab Saudi. Iya. Ya Sobat Jazz, ada berita lagi dari calon pemain kita, calon pemain naturalisasi Indonesia ya, di mana PSSI pastikan Kevin Dix gagal debut lawan Jepang dan Arab Saudi. Nah, sebenarnya kemarin sudah salaman dengan Pak Erick Thohir ya, Iya. tinggal menunggu sumpahnya saja. Karena kalau udah sumpah, dia bisa langsung dimainkan. Ya, lagi-lagi kita bahas kalau tadi Arab pada masa transisi dengan pelatihnya, kita juga masih ada transisi pada pemerintahan yang baru. Ah, itu dia. Jadi ada proses yang cukup lama Iya, ya. karena sekarang kan mungkin prosesnya berbeda dari proses naturalisasi sebelumnya. Nah, Tapi dipastikan bahwa Kevin Dix bulan Maret 2025 sudah bergabung. Nah. Sudah. Dan pasti Kevin Dix gak cuma sendiri. pasti pada pemain-pemain lain juga ya. Iya, karena kita kan akan ada setelah berapa bulan ya menuju Maret. Wow, itu kita bakal punya squad-squad yang lebih keren-keren lagi. Keren, mantap. Keren banget, mantap. Pokoknya apresiasi setinggi-tingginya untuk pencari bakat yang keturunan Indonesia ya. Iya, bener banget, mantap banget dah. Mantap banget. Karena kita merekrut bukan kaleng-kaleng semua. Bukan. Yang sudah merajalela di Eropa. Nah, Sobat Jazz, kita lihat captionnya. Di mana dilansir dari Blitz New Football, proses naturalisasi Kevin Dix dipastikan tidak rampung pada November 2024. Karena ada transisi pemerintahan yang lama dan pemerintahan yang baru. Masa transisi ini membuat proses naturalisasi Kevin Dix terhambat, sehingga sulit untuk bisa selesai pada bulan depan. Seperti yang kami sampaikan, masih proses kan bahwa pemerintahannya masih transisi maksudnya. Tapi kita optimis Maret 2025 rampung, kata Exco PSSI, Pak Arya Sinulinga. Betul. Nah, itu dia. Emang ada sedikit keterlambatan ya, karena proses pemerintahan yang baru kan juga masih pada dilantik juga ya. Ya, Sobat Jazz, kita beralih sedikit ya, di mana ada berita tentang Martin Paes. Ini kayaknya berita paling bagus di hari ini. Nah, ini beritanya. Martin Paes dinobatkan sebagai kiper Save of the Year di MLS 2024-2025. Ya, di mana dilansir dari Save Football. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes berhasil mendapatkan penghargaan penyelamatan terbaik Save of the Year di Major League Soccer 2024 usai melakukan penyelamatan beruntun yang luar biasa. Wah, sebelumnya ia pernah terpilih ke skuad MLS All Star. Wih. Ya karena kita lihat juga di ini ya, di pertandingan-pertandingan FC Dallas, dia banyak melakukan penyelamatan yang cukup apik. Keren-keren banget pokoknya deh. Kita tuh beruntung banget bisa mendatangkan Martin Paes ke Indonesia. Kayaknya Martin Paes tuh cocok untuk di Liga Eropa tuh. Ya. Betul banget. Semoga ada tim-tim Eropa yang mau melirik Martin Paes ya. Betul banget ya. Iya, kayaknya kalau dia main di Eropa tuh kita makin senang banget gitu. Kalau mau nonton liga-liga Eropa, misalnya Liga Inggris, Liga Italia, atau Liga Spanyol, kayaknya dia cocok. Kita aja nonton Serie A sekarang udah seneng kok. Nah, Karena ada Bang Jai, Bang Jai di sana. ya Gila. itu dia. Sobat Jazz, walaupun kita punya Martin Paes, Ya. tapi kita sepertinya harus ada pelapis juga ya, yang minimal sepadan dengan Martin Paes. Dimana yang waktu dia cedera ringan ya, itu cukup membuat kita ketar-ketir. Dimana masih belum ada penggantinya yang cukup sepadan ya. Untuk dari tinggi badan, postur tubuh, refleks ya. Iya, betul. Pertimbangkan dengan build up-nya. Kira-kira siapa kah? Wih, seperti yang sudah santer tuh Emil Audero ya. Yang sudah bermain di Liga Italia, di Como ya. Yang seperti yang gue bilang ya, kita kan sekarang kita punya jeda waktu sampai Maret nanti di 2025. Itu kemungkinan sih bintang-bintang naturalisasi, nama-nama yang besar akan muncul. Wih, Apakah mungkin salah satunya adalah Emil Audero. kita nggak tahu juga. Karena kan kemarin juga santer juga ada Meliano Nah, Jonathan. Emiliano Jonathan. Itu seperti sih gak sabar sih. Dan ada Jero juga kan yang udah kita tunggu-tunggu juga. Yoi, dia pernah main di Palace juga ya, di Liga Utama Liga Inggris. Udah gak sabar sih. Jangan-jangan ya, semoga sih ada berita bagus sampai di akhir tahun nanti. Nah, itu dia. Berharapnya mereka-mereka tuh udah disumpah gitu. Udah sumpah jadi WNI dan Tinggal main. tinggal main. Kita kan sedang menunggu-nunggu ya. Siapa tahu nanti di akhir tahun kita dapat berita-berita bagus. Karena di Maret kita itu akan menghadapi negara yang
bisa jadi sekarang adalah musuh bubuyutan kita. Nah, itu dia. Siapakah dia? Bahrain. Wah, itu dia. Maret. Kita tunggu Bahrain di bulan Maret. Oh, Nih, lihat kita tunggu nih. di GBK. Pemain kita semuanya sudah tambahan baru-baru lagi yang keren-keren. Yoi. Mau yang utama, mau pelapis, Nah. semuanya keren-keren. Set. Jadi mantap. Nah, itu dia. Ya semoga pemain-pemain kita juga cepat nyetel ya, pemain-pemain keturunan kita. Jadi untuk strategi bisa menyesuaikan. Ya, karena kita kan dari November nanti mungkin ada yang ikut AFF sebagian mungkin ya. Kita nggak tahu ya. Mungkin itu kan belum ada keputusan resminya. Ya. Berarti kita masih punya beberapa bulan itu panjang banget itu untuk kita saling ngeklik. Itu dia. Saya berharap juga nggak ada kebuntuan lagi untuk penyerangan ya. Ya, betul banget. Mantap. Mantap, 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 mantap. Ya Sobat Jazz, itulah berita kita kali ini ya. Kalau punya tanggapan, boleh komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, di like, di share ke teman-teman kalian. Bunyikan loncengnya. Terima kasih. Garuda Garuda Mendunia. Mendunia. Salam Jazz. Yes.